Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa dimanapun berada. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala serta diberikan sehat walafiat. Salat dan salam kami haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, dan insya Allah kita semua kelak mendapatkan syafaatnya. Pemirsa, sore ini saya jumpa dengan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Badan Koordinasi Mubalik Indonesia, Bapak Dr. HMS Suhari MA. Beliau juga selaku pemerhati dan pengamat politik internasional. Sebagai pembuka, beliau akan menyampaikan pandangan atau tausiah tentang situasi pergolakan khususnya di Iran, Israel, kemudian Palestina yang masih tetap memanas. Demikian apa yang disampaikan beliau di obrolan sore ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wala hawla wala quwwata illa billah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa, bapak, ibu, saudara yang budiman, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan tausiah kebangsaan, sikap dan pandangan Badan Koordinasi Mubalik se-Indonesia atau Bakomubin tentang sengketa Palestina Israel, juga menyangkut Palestina dan negara-negara Timur Tengah. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam perspektif historis dan ideologis, bahwa Zionisme Israel memiliki ambisi besar untuk tujuan membangun negara Yahudi Israel Raya di wilayah Timur Tengah. Konsep the Greater Israel, an ongoing expansion plan for the Middle East and North Africa, atau Israel Raya, rencana ekspansi berkelanjutan untuk Timur Tengah dan Afrika Utara. Jelas, tujuan ekspansi ini merupakan penjajahan yang menurut kita itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa penjajahan di atas dunia ini itu harus dihapuskan karena bertentangan dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Oleh karena itu, konflik Palestina versus Israel telah memakan waktu puluhan tahun, dari sejak 1948 hingga kini 2025, dan boleh jadi seterusnya. Genocide Zionis Israel terhadap rakyat Palestina memakan korban jiwa puluhan ribu. Tragedi kemanusiaan dipertontonkan kepada dunia oleh Zionisme Israel yang di-backup oleh Amerika Serikat dan sekutunya. Nilai peradaban manusia runtuh, merosot, mengalami degradasi karena ambisius daripada Zionisme Israel. Perang 12 hari pada bulan Juli 2025 ini antara Iran, Israel sebagai pembalasan Iran terhadap Israel yang telah membom fasilitas nuklir Iran, dan pembalasan Iran
atas kedoliman Israel terhadap rakyat Palestina di jalur Gaza, membuat infrastruktur wilayah Israel baik di Tel Aviv, Haifa maupun di tempat lainnya itu juga mengalami kerusakan berat, hancur dan babak belur. Problema di Timur Tengah ini ya pada akhirnya membawa perang yang menimbulkan korban antara kedua belah pihak, baik Israel maupun juga Iran. Kemudian Donald Trump selaku Presiden Amerika Serikat itu menginisiasi untuk perang ini jangan berkelanjutan, damai, dan melakukan gencatan senjata. Kemudian kira-kira apa yang menjadi solution? Ada konsep yang diajukan ya oleh pihak Amerika itu sendiri adalah two-state solution. Ya. Two-state solution ini ya menurut Prabowo maupun juga menurut negara-negara yang menginisiasi adalah pengakuan kedaulatan. Prabowo Subianto selaku Presiden RI menyatakan bahwa Indonesia siap mengakui Israel sebagai negara jika Israel mengikuti Palestina sebagai negara merdeka dan berdaulat. Hak berdiri sebagai negara. Prabowo juga menekankan bahwa two-state solution berarti Indonesia harus mengakui hak Israel untuk berdiri sebagai negara yang berdaulat dan keamanannya harus dijamin. Bakomobin memandang rencana Prabowo Subianto Presiden RI ya, yang hubungannya dengan masalah two-state solution itu memang merupakan ide pemikiran dari Prabowo yang memang ini juga disambut oleh negara-negara di Timur Tengah maupun juga negara-negara di luar Timur Tengah, yaitu Barat dan Timur. Solusi ini mengakui kedaulatan kedua pihak, yaitu Israel dan Palestina, sehingga dapat mengurangi ketegangan dan konflik di kawasan Timur Tengah. Mendorong perdamaian, solusi dua negara dapat mendorong di kawasan Timur Tengah dengan memberikan pengakuan dan jaminan keamanan kepada kedua belah pihak. Mendukung rencana internasional, solusi ini didukung oleh rencana internasional seperti rencana Prancis dan Arab Saudi untuk menyelenggarakan ya, konferensi tingkat tinggi atau KTT guna mendorong penyelesaian two-state solution. Kekhawatiran negara-negara Timur Tengah, negara-negara Arab Saudi dan negara-negara Teluk ya, terhadap perang Iran-Israel membawa situasi Timur Tengah yang terus memanas dan membara. Pertanyaannya adalah apakah sebuah perdamaian itu akan permanen dan kegencatan senjata hanya sebuah jeda waktu sementara yang tertunda. Konflik Israel dan Iran menyebabkan krisis kemanusiaan dan keruntuhan peradaban manusia serta kerugian ekonomi yang besar bagi kedua belah pihak dan juga merambah kepada potensi gangguan perdagangan perekonomian secara global. Ekspansi Israel di Timur Tengah menjadi memanas dan membara. Serangan Israel awalnya di jalur Gaza terus meluas hingga ke Lebanon dan Suriah. Hal ini akan menimbulkan perang besar di dunia Arab. Bagi Perdana Menteri Benyamin Netanyahu yang pernah membawa peta Israel Raya dan menyampaikannya di forum PBB,
di mana tujuan visi dan misi Israel untuk menguasai wilayah Timur Tengah berdasarkan konsep pendiri negara Yahudi Theodor Herzl untuk menaklukkan sebagian besar Libanon, Suriah, Jordania, Irak, Mesir, dan Arab Saudi, juga akan mendirikan sejumlah negara proksi dan untuk menguasai Timur Tengah. Dunia kini dalam keadaan tidak baik-baik saja. Pasalnya adalah karena dominasi hegemoni politik dunia yang dikendalikan oleh Amerika Serikat dan sekutunya. Dalam pada itu pula muncul kekuatan hegemoni baru yang dinamakan BRICS, yang beranggotakan 20 negara, di mana di dalamnya juga ada termasuk negara adidaya seperti Rusia, Cina, ya, India, dan juga negara-negara lainnya. Karena itu, melalui tausiah ini, pandangan dan sikap Bakomubin menyerukan, pertama, kepada umat Islam Indonesia agar terus-menerus menguatkan doa, dukungan moral, penanggulangan dana kemanusiaan bagi rakyat Palestina melalui lembaga resmi. Kedua, kepada pemerintah Indonesia agar tetap bersikap tegas dalam mendukung kemerdekaan Palestina, tidak membuka hubungan diplomatik dengan Israel, serta tetap aktif dalam forum internasional, menjalankan politik bebas aktif untuk mendorong kemajuan dunia, ya, menyelesaikan problema Palestina sebagai negara merdeka, berdaulat, dan beribu kota di Yerusalem. Tiga, kepada masyarakat internasional kami serukan juga agar turut menciptakan perdamaian di berbagai mancanegara. Kami tegaskan bahwa Palestina adalah isu keumatan dan kemanusiaan, dan bukan hanya semata-mata konflik politik di Timur Tengah, akan tetapi menyangkut masalah nilai-nilai kemanusiaan dan peradaban umat manusia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kekuatan iman lahir dan batin kepada para mujahid dan rakyat Palestina, serta menyatukan hati umat Islam di seluruh dunia dalam membela keadilan dan kebenaran. Fattakullah mastata'tum billahi fisabilil haq idfa billati hiya ahsan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tertanda KHMS Suhari AMMA selaku Ketua Umum DPP Bakomubin, Ustadz Yanwar Amnur Sekretaris Jenderal, Kiai Haji M. Nasir Fatudin sebagai Madisuro Bakomubin Nasional. Pemirsa, apa yang tadi disampaikan oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Badan Koordinasi Mubalik Indonesia, Bapak Dr. H.M. Suhari, sungguh bagi saya pribadi khususnya, mungkin bagi pemirsa dimanapun berada, sangat miris. Dunia yang semakin modern bukannya menciptakan perdamaian, bersaudara antar bangsa-bangsa, tetapi yang terjadi kenyataan adalah berperang yang nyaris seperti tidak ada putus-putusnya, tidak berkesudahan. Nah, bagaimana peran PBB dalam hal ini sebagai benteng dunia untuk menciptakan hubungan baik antar negara, menciptakan kedamaian antar negara? Kita dengarkan respon dari Ketua Umum DPP Bakomubin. Ya, Persatuan Bangsa-Bangsa atau United Nation itu sebenarnya setiap pergolakan di berbagai negara yang menyangkut masalah kemanusiaan, ya, kebangsaan dan kenegaraan, itu memang direspon oleh PBB juga.
Contoh soal misalnya sidang PBB, ya, yang saya lihat dari perkembangan berita yang ada, ya, itu tidak terlepas dari 124 negara itu mendukung berdirinya negara Palestina merdeka. Begitu, ya. Begitu. Cuma memang dalam konteks perang Iran dan Israel itu PBB belum bisa berbuat banyak. Kenapa? Karena behind of the scenes, ya, of the war between Israel and Iran, ya, di belakangnya adalah Amerika. Amerika itu negara adidaya yang mensupport itu Israel. Karena inilah menjadi kendala persoalan-persoalan yang sangat serius di dalam percaturan politik dunia, gitu. Nah, kita lihat misalnya beberapa negara yang ada di PB itu memiliki hak veto. Kalau mereka tersudut, dipetolah itu semua, itu keputusan PBB itu oleh Amerika, Cina misalnya, Prancis, Rusia, Inggris, ya, dan negara-negara yang memiliki hak veto. Ini juga persoalan tersendiri di dalam badan dunia itu sendiri. Selain daripada itu, di luar badan dunia itu ada yang disebut, ya, realitasnya yaitu hegemoni politik dunia yang dipimpin oleh Amerika dan sekutunya dan NATO di situ. Untuk apa? Untuk menguasai negara-negara di berbagai mancanegara, baik di Timur Tengah, di non-Timur Tengah, negara-negara lain. Ada 3 aspek yang mereka targetkan itu. Pertama, menanamkan ideologi yang mereka inginkan. Yang kedua itu depend on to the Amerika, artinya ketergantungan kepada hegemoni politik. Nah, yang ketiga, eksploitasi sumber daya alam dan ekonomi agar tercurah seluruhnya ke hegemoni politik. Ini yang tidak disukai oleh negara-negara di timur juga. Rusia, ya, sekarang ini ada kekuatan baru itu yang disebut dengan BRICS. BRICS itu Brazil, Rusia, nah itu kan Rusia, nah Cina, India, nah itu, dan negara-negara lain. Ada kurang lebih 20 negara yang menjadi anggota BRICS itu sendiri, dan ini bergerak di bidang ekonomi dan politik dalam rangka menghadapi kekuatan hegemoni politik Amerika dan sekutunya. So, dunia ini tidak dalam keadaan baik-baik saja. This is the big problem with our community, ya, international community. Kapanpun itu selalu terjadi. Kenapa? Karena pertarungan antara 2 hegemoni ini. Nah, itu. Belum lagi Cina. Cina itu telah mengembangkan apa yang disebut dengan OBOR. One Belt, One Road. How to influence and how to exploit, yeah, related with the science and technology, industry, dan kekuatan militer. Dan sekarang ini Cina memiliki kekuatan nuklir, kekuatan persenjataan yang sudah mampu mengimbangi kekuatan Amerika dan sekutunya. Inilah yang dikhawatirkan oleh dunia, oleh masyarakat internasional. Kita kan banyak tidak menyadari bahwa industri, bahwa sumber daya alam ini dikendalikan oleh Tiongkok, ya, link dengan ya katakanlah Naga 9. Nah, itu yang kita tahu lah, Naga 9 itu. Itu kan problematika tersendiri, ya. Jadi kekuatan ekonomi di Indonesia juga dikendalikan oleh sekelompok Naga 9, dan di mana rakyat itu sendiri imbasnya menjadi persoalan.
Contoh misalnya PIK 2. Oh, Nah, PIK 2 itu realitasnya kan di belakangnya siapa? Naga 9. sudah masuk wilayah Banten ya? Ya, itu masuk wilayah Banten dan ternyata PIK ini itu bukan hanya di Banten tapi juga Iya. di Bekasi, di Jawa Timur, di Jawa Barat, di Jawa Tengah ada 30 titik Iya, iya, iya. tentang PIK itu. Nah, ini kan problematika tersendiri. Nah, Apa sekarang hubungannya dengan obor ini? ya di situ obor kan interdependensi, saling memanfaatkan, saling berkepentingan dan kepentingannya untuk mereka, bukan kepentingan untuk bangsa dan negara Indonesia. Pemirsa, apa yang disampaikan oleh Ketua Umum DPP Bakomobil, saya pribadi sungguh ternyuh dan prihatin kalau dunia ini terus bergolak. Ilmu pengetahuan semakin maju, industri semakin canggih, tetapi manusia pikirannya masih boleh dikatakan kuno, masih tertinggal. Buktinya perang. Perang itu bukan manusia modern. Perang itu manusia zaman dulu. Karena belum berpengetahuan. Sekarang penduduk dunia sudah saling mempengaruhi dalam bidang pengetahuan, pengembangan teknologi, pengembangan budaya, dan sebagainya. Karena kita ini sesungguhnya manusia ini bersaudara. Kenapa berperang? Ini pertanyaan. Mudah-mudahan obrolan sore ini didengar oleh pimpinan dunia, pimpinan Rusia, Cina, Iran, Palestina, Israel, Amerika terutama, termasuk PBB. Sudahlah, kita nih di dunia ini sementara, paling kuat 100 tahun kita hidup. Setelah itu kita akan hidup abadi di alam akhirat. Sudahlah kita wariskan perdamaian di muka bumi ini. Karena itulah sejatinya hasrat dan nurani manusia di dunia. Mudah-mudahan obrolan ini membawa manfaat. Barangkali begitu, pemirsa. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.